Kiprah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, sebagai pasukan elit tersohor di Indonesia sungguh luar biasa. Sampai saat ini, Panglima TNI Agus Subianto mengungkapkan kesetiaan seluruh prajurit Kopassus pada peringatan 72 tahun pembentukan Komando Pasukan Khusus, KUT, yang digelar pada Selasa, 30 April 2024. Dikutip sesuai dengan dispensasi, Panglima TNI menekankan perlunya pengembangan lebih lanjut posisi Kopassus ke depan untuk semakin memperkuat industri dan teknologi pertahanan global. Lebih lanjut, Panglima TNI mengingatkan seluruh prajurit Korps Baret Merah agar mentaati Sabta Marga, Sumpah Prajurit, Sumpah Kesetiaan dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan negatif yang ditegaskan kepada prajurit Baret Merah. Apa yang melekat pada nama besar bisa dirusak oleh Kopassus. Selain itu, prestasi Kopassus sedang ramai diperbincangkan di media Rusia dengan tujuan untuk mengakui kehebatan pasukan khusus Indonesia. Selain pelatihan oleh instruktur Indonesia, Satuan Kopassus terus menyerap pengalaman tempur pasukan khusus Amerika, Inggris dan Jerman sejak tahun 2003. Pasukan khusus Indonesia telah dilatih oleh pasukan khusus Australia dengan SASA setiap tahun, dan sejak itu, pada tahun 2011, Pasukan Khusus Indonesia, Baret Merah, Amfibi, dan lain-lain. Tertulis di halaman Voinoye Obozrenye yang melakukan ini. Pada uraian di atas, kehebatan Kopassus bermula dari berbagai pengalaman bertempur dalam latihan bersama beberapa pasukan elit lain di seluruh dunia. Selain itu, Kopassus melakukan beberapa sesi pelatihan tempur khusus dengan pasukan elit AS di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Kopassus sedang menjalankan profil misi lengkap (FMP). Pasukan Operasi Khusus Perisai Super Garuda Latgapuma Military to Military (M2MC) 2023. Kopassus diumumkan telah berlatih bersama pasukan khusus Amerika Serikat, Australia, dan Kanada di Bandara Bulimbing Sari di Banyuwangi, Jawa Timur. Jumat, 8 September 2023. Diketahui, pada latihan kali ini, Kopassus TNI AD mengerahkan SAT 81 unit, TNI AL mengerahkan Denjaka, dan TNI AU mengerahkan SAT Bravo 90 Kopasgat. Terlihat dari berbagai informasi di laman ID Militer, SAT 81 Kopassus dibentuk oleh dua tokoh besar yang sangat terkenal di Indonesia. SAT 81 pendiri Kopassus adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto. Menurut sejarahnya, SAT 81 Kopassus dibentuk pada tahun 1981 dan kemudian dikenal dengan nama Komando Pasukan Detasemen Khusus 81 Sandi Uda, Kopasanda. SAT 81 ternyata sebelum berdirinya Kopassus, Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan punya peranan besar. Alasannya, Prabowo dan Luhut disekolahkan oleh pasukan elit Amerika setelah diterjunkan ke Timor Timur. Setelah diberangkatkan dari Amerika Serikat, Prabowo dan Luhut akhirnya disuruh Benny Mordani untuk bersekolah di Sekolah Antiterorisme GSG 9 di Jerman. Di akhir Sekolah Kontraterorisme GSG 9 Jerman, Prabowo dan Luhut diinstruksikan untuk membentuk Kopasanda, SAT 81 Kopassus. SAT 81 Kopassus telah terbukti berhasil dalam banyak operasi antiterorisme. Sabtu 81 seperti operasi pembebasan sandera Garuda DC 9 Woila yang berhasil mengharumkan nama Kopassus. Kemudian terjadilah operasi pembebasan yang disebut Operasi Mapenduma, yaitu pembebasan sandera oleh 9 peneliti asing yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence di Papua pada tahun 1996 yang dilakukan oleh SAT 81 Kopassus. Dan diketahui SAT 81 Kopassus pernah melakukan operasi pembebasan awak KMV Sinar Kudus dari bajak laut di Somalia pada tahun 2011. Sabtu 81 aksi terakhir Kopassus adalah penyelamatan 347 sandera di Tembagapura, Papua pada tahun 2017. Dan masih banyak lagi strategi lainnya. Rahasia lainnya berhasil dilaksanakan SAT 81 Kopassus. SAT 81 Kopassus juga diduga melakukan operasi antiterorisme di Indonesia dan juga dalam misi mendampingi Presiden dan Wakil Presiden, Pas Pampres. Dengan rentetan promosi tersebut, tak heran SAT 81 Kopassus menjadi nama yang melegenda. Sabtu 81 perlu diketahui, Kopassus saat ini bermarkas di Cijantun 9, Jakarta Timur. Kekuatan SAT 81 Kopassus dalam hal jumlah staf tidak diungkapkan. SAT 81 jenis senjata yang dimiliki Kopassus juga tidak semuanya rahasia.
Bagi Sat 81 Kopassus sendiri merupakan pasukan yang sangat elit dengan kemampuan anti-terorisme yang kuat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Sat 81 Kopassus memiliki pengalaman dalam banyak melakukan operasi khusus kontra terorisme. Selain itu, Sat 81 Kopassus tampaknya memiliki dua batalion yang disebut Batalion 811 dan Batalion 812. Ada bocoran bahwa rekrutmen anggota Sat 81 Kopassus akan dilakukan dari anggota yang sudah bertugas di jajaran Kopassus. Minimal 2 tahun. Proses seleksi menjadi anggota Sat 81 Kopassus sangat ketat. Tes IQ, tes kesehatan, tes jasmani, tes akhir kebugaran jasmani. Setelah melewati beberapa tes ini, tentara yang berhasil segera menjalani proses pelatihan kontraterorisme dan banyak materi khusus lainnya. Akibatnya, banyak calon anggota Sat 81 Kopassus yang gagal akibat beratnya ujian yang dilakukan. Akibatnya, sangat sedikit prajurit yang bergabung dengan pasukan Sat 81 Kopassus dan lulus sebelum mendapat kehormatan Wing Gultor. Oleh karena itu, prajurit Sat 81 Kopassus mempunyai spesialisasi dengan keterampilan yang sangat maju seperti keterampilan senjata, infiltrasi, dan pertahanan diri. Sat 81 perlu diketahui bahwa ada juga regu khusus di Kopassus dengan kemampuan elit khusus, termasuk unit K9 dan tim EOD yang disebut Jihandak. Tak heran jika Sat 81 Kopassus merupakan pasukan elit yang namanya sangat terkenal di dunia internasional. Bagi Indonesia sendiri, Sat 81 Kopassus sangat disegani dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Tak heran jika mereka yang berhasil mengikuti Kopassus Sabtu 81 menjadi kebanggaan tersendiri dan keluarga.